Halo, jumpa lagi dengan channel IM Production. Teman-teman, kita akan belajar kali ini lanjutkan tutorial dari articulate storyline, tetapi part 16 ini bagaimana mengubah hasil publish dari articulate storyline menjadi aplikasi Android. Sebelum lanjut, silahkan jika channel ini bermanfaat di like, share, dan di subscribe. Oke, aplikasi yang kita gunakan kali ini adalah website to APK Builder. Teman-teman, nanti saya akan masukkan di deskripsi supaya bisa di download aplikasinya. Nah, yang kedua, file yang kedua adalah file di mana kita menyimpan hasil publish dari dari articulate storyline kita gitu. Jadi ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Di bagian ini kita akan membandingkan. Ini ada dua yang sengaja saya buat. Satu, yang pertama ini file HTML-nya ini tidak ada yang saya ubah menjadi index. Sedangkan yang ini yang file utama yang biasanya kita buka itu, yang di belakangnya ada HTML5, saya ubah menjadi index. Kita mau lihat perbedaannya seperti apa teman-teman. Oke. Sekarang kita ke yang pertama kita buka adalah website ini, website to APK Builder. Kita buka. Nah, yang pertama ini adalah penampakan atau tampilan awal dari website to APK Builder Pro. Kita pakai yang Pro ya. Oke, teman-teman, di sini kita website type to convertnya yang pertama kita lihat adalah karena kita menggunakan dari laptop, maka yang kita pilih adalah local HTML website. Kita pilih yang ini. Kemudian aplikasi presentatornya, aplikasi apa namanya, misalnya usaha IPA gitu ya, IPA dalam kurung usaha, yang bisa gitu ya. Pokoknya sesuaikan dengan materinya atau mapelnya aja gitu. Kemudian package name-nya ini bisa diganti sebenarnya teman-teman, bisa diganti. Tapi kalau misalnya enggak perlu ya enggak usah, enggak terlalu penting ya enggak usah gitu ya. Kemudian version name-nya, package name ini akan sangat mempengaruhi ketika misalnya ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di aplikasi kita. Jadi bisa diupdate misalnya versi code 1, versi 1.0, versinya 1, misalnya 2, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan di situ. Kemudian app orientation, auto rotate, portrait, landscape. Nah, kalau misalnya settingnya tadi pada saat kita publish atau di articulate storyline kita bisa sembarang, bisa portrait, bisa landscape, maka atau misalnya khusus untuk landscape, maka diikuti aja itu sebenarnya landscape misalnya atau portrait. Atau misalnya kalau tidak mau repot ya auto rotate saja gitu ya. Kemudian output directory-nya ini tempat dimana nanti hasil generate APK-nya tersimpan teman-teman. Jadi ini bisa dicek, kemudian saya simpan di tempat yang misalnya mudah untuk ditemukan. Kalau yang tadi itu adalah di desktop. Oke, saya pilih yang ini misalnya, berada di dalam satu tempat dengan file publish articulate storyline-nya. Kemudian yang selanjutnya yang dilakukan adalah index teman-teman. Nah, ini yang saya maksud tadi. Yang kita pilih adalah HTML teman-teman. Jadi index dia akan mencari halaman indeksnya. Kemudian ini nggak usah diganti. Share text-nya juga oke, no problem. Saya kira tidak ada persoalan di bagian sini. Nah, di bagian ini app exit mode-nya double press back. Nah teman-teman, kalau misalnya kita membuat aplikasi articulate-nya dengan tombol close,
kelemahannya di sini ya adalah ketika ini dipilih tidak berfungsi. Tombol close-nya tidak berfungsi. Kenapa? Karena aplikasi exit-nya, modenya itu adalah cukup menekan tombol kembali 2 kali itu sudah keluar. Kemudian custom page error-nya default, splash screen-nya juga default, directory of local. Nah, ini dia. Ini kita directory of local website di mana kita menyimpan. Choose foldernya, kita cari di mana. Oke, kita coba seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2, maka kita akan coba seperti apa. Ini yang tidak ada indeksnya, saya pilih selected folders content from index. Nah, demikian teman-teman, dia tidak menemukan file yang bernama index. Jadi aplikasi ketika kita ingin mengkonvert jadi APK, maka yang jadi halaman utama itu diubah menjadi di rename namanya menjadi index.html. Jadi saya ubah teman-teman, kita cari, maka saya pilih ini karena ini yang tadi saya sudah diubah, ada indeksnya, maka dia berubah gitu ya. Oke. Setelah itu yang perlu diubah lainnya adalah atau monetisasinya sekedar disable, tidak ada yang perlu. Ini juga seperti itu. Yang ikonnya, jika teman-teman memiliki icon, ini bisa diganti dengan apa yang misalnya ada yang sudah dibuat. Kebetulan sih sebenarnya saya belum buat ya kayaknya. Nah, ini adakah yang bisa digunakan? Sepertinya enggak ya. Saya coba aja ini. Misalnya ini aja, misalkah? Nah, misalnya kayak gitu teman-teman. Selanjutnya adalah ini mau tampilannya seperti apa. Misalnya kayak gini, bisa progress file-nya ya kelihatannya seperti apa. Kemudian posisinya center gitu ya. Yang ini misalnya ini full screen, kita tampilkan seperti itu. Gambarnya nggak usah slide scroll-nya. Ini disesuaikan saja sih teman-teman, apakah kita mau ganti atau tidak gitu ya. Pada dasarnya sih tampilan ini sudah, kecuali yang tadi ini full screen-nya memang supaya lebih keren ya, full screen tampil gitu. Kemudian kira tidak ada yang lain, durasinya saya kira tidak ada, ini sudah normal gitu. Dan selanjutnya apa yang kita lakukan selanjutnya adalah ini generate APK. Kita coba. Because your website will become possible. Okay, start building your application. Ya. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Finish. Oke, selesai. Ini kita close. Kita cari di bagian tempat kita menyimpan. Nah, ini teman-teman hasilnya adalah ini. Ini tinggal dipindahkan ke HP. Mau pakai Bluetooth, pakai ShareIt juga tidak ada masalah. Pakai aplikasi apa saja atau pakai kabel data juga tidak ada masalah. Dan ini diinstal aja di HP-nya. Selesai untuk pembuatan aplikasi APK untuk artikel storyline. Hasil publishnya yang diubah ke APK. Jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diikuti. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan dituliskan di kolom chat. Dan nanti kalau misalnya
punya kesempatan kita diskusikan sama-sama. Sekali lagi, jika channel ini bermanfaat dan membantu untuk berkembang, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.